Udah naik ya. Oke, baru naik. Oke, nanti biar diteruskan Bang Juma ya. Jadi tentang keselamatan baik di dalam Islam maupun yang diajarkan Yesus itu sama, kecuali yang diajarkan Kristen. Kalau menurut Kristen keselamatan itu diperoleh dengan cara percaya Yesus disalib untuk menebus dosa manusia, seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 7 ayat berapa 9 kalau nggak salah ya. Apabila kamu percaya bahwa Yesus itu mati, Yesus itu Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, sementara kalau menurut ajaran Yesus sendiri, untuk mencapai keselamatan itu yang pertama harus percaya adanya satu Tuhan dan percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Sama seperti yang ada di Islam, untuk masuk surga bukan diperbanyak amal, tapi syarat utama adalah percaya hanya ada satu Tuhan dan mengakui utusan-utusan Tuhan. Dalam Islam disebut syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kita hidup di zamannya Nabi Muhammad, nabinya Nabi Muhammad, maka syahadatnya adalah syahadat tain ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hidup yang kekal itu percaya hanya ada satu Tuhan dan percaya Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, dan selain itu kita umat Islam juga mempercayai dan mengimani seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kita imani. Tidak bisa disebut sebagai umat Islam kalau dia tidak mengimani para nabi. Yang kedua, syarat yang kedua adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik atau perintah-perintah Tuhan. Hal ini diterangkan oleh Yesus ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 22. Ada orang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal?" Kata Yesus, "Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak seorang pun yang baik kecuali hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Dijawab oleh orang kaya itu, "Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku." "Kalau begitu kurang satu lagi," kata Yesus, "percaya aku disalib, semua hartamu bagikan kepada si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga yang hartanya." Lalu apa kata Yesus? Lebih mudah untuk kaya masuk surga. Ya, jadi bukan percaya Yesus Tuhan, bukan percaya Yesus disalib untuk masuk surga. Enggak ada, Yesus enggak mengajarkan itu. Di Islam juga dikatakan dalam surah Al-Asr, "Wal asri, innal insana lafi bil haq wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya sebagian besar manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali dia yang beriman, ilal ladina amanu wa amilus solihati, yaitu orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, amal soleh, melakukan perintah-perintah Tuhan, wa amilus solihati, sama seperti yang diajarkan Yesus, wa amilus solihati wa
Terima kasih. Monggo Bang Terima kasih Juma. Pak De atas opening statement. Sebelum ke Bang Juma, Pak Sultan mungkin ada yang mau ditanggapi, ada mau ditanyakan. Silakan Pak Sultan. Kok jadi rame ini? Kok jadi ada Bang Jum Jum? Oh ya Allah. Ya. Sorry ya Pak, sorry Pak. Gak apa, gak apa. Gak apa. Ya silakan lanjut. Intinya begitu ya Bang Juma ya. Dia tidak paham sama yang namanya Bible. Dia pengen. Suara lu kecil banget Pak. Baik. Kedengar nggak? Udah kedengar? Udah kedengar nggak? Ya udah Dia kayak tidak paham biasanya ya. yang namanya Bible. Intinya begitu. Tidak paham sama yang namanya Bible. Dia belajar Islam 2 jam diskusi sama dewa beliau tadi. Dewa perkenalkan yang namanya Islam itu seperti apa. Ya silakan dari Bang Juma mungkin. Dewa tadi apa sih? Kenapa Dewa tadi agak sedikit kesal sama Pak itu ya? Ketika Dewa berbicara, Dewa itu dipotong-potong. Paling tidak suka Dewa bicara seperti itu. Sedangkan kita sama umat Muslim, makanya Dewa tinggalin untuk salat asar dulu. Ya silakan. Bener Wak, lu harus ganti mic Wak. Berubah total suara lu. Keinjak-injak sama orang loh, serius. Yang kembali udah di DM itu. Oh iya. Belum ada yang DM apa? Coba Iwan bilang 700, 800 mata memandang DM Dewa, ada yang punya mic bagus, silakan kirim ke alamat Dewa. Terima kasih. Silakan Oke, Bang Wak. Jum. Oke. Sebelum ke Bang Juma, Pak Sultan mungkin ada mau ditanggapi atau mau ditanyakan, silakan Pak Sultan. Nggak ada Bang, nggak ada. Udah lama, kami udah hampir 2 jam di sini. Jadi kalau terlalu banyak juga otak ini tidak mampu untuk menampungnya Bang. Oke, terima kasih. Kita beri Ya kesempatan. Bang, maaf ya Bang. Semangat siang Pak Sultan. Wah, namanya bagus sekali. Ya Bang. Pak Sultan sudah punya istri, Bang. Di Australia Bang. Australia. Artinya ke Australia cari nafkah, meninggalkan keluarga untuk Cari mereka, Bang ya. nafkah. Untuk anak-anak. Ya betul Bang. Ya Oh. betul. Dan itu adalah cerminan kasih sayang terhadap anak yang adalah darah daging sendiri. Benar, Bang? Iya Bang. Iya, betul. Abang sudah susah payah mencari nafkah, meninggalkan anak-anak, kemudian apakah keyakinan abang saya ini bahwa kehidupan di dunia ini sementara? Iya, itu makanya saya lagi mencari yang jalan yang benar itu seperti apa. Iya. Karena yang dicari hanya uang, kekayaan, harta, kita merasa tidak puas-puas gitu loh. Kayak udah dapat gak Iya. Nah sekarang 1 minggu juga masih merasa kurang aja terus. itu loh kehidupan kita yang Nggak ada pernah puas puasnya. dengan Nggak pernah puas dengan harta gitu. Ya, Tapi minimal abang sudah membuat anak-anak bahagia, kan gitu ya bang ya? ya. Iya, mereka mau beli Betul, Abang. beli ini ada diusahakan oleh abang. Nah sekarang apakah abang ingin kebahagiaan itu berakhir hanya di dunia saja? Tidak Bang, tidak. Makanya saya lagi mencari. Ini Iya. saya baru masuk room. Kemarin saya ada 2 hari yang lalu. Ini Bang Juma, saya juga lagi nonton dari bawah. Abang ngomong sama siapa? Saya juga kurang. Udah lama, 2 hari yang lalu. Iya bang, artinya kita Saya ini suka dari Bang Juma kalau gimana bang? Silakan Iya. bang, silakan. kalau abang di room itu saya suka dengerin abang kalau jelaskan itu. Luar biasa. Masya Allah, makasih abangku. Jadi kita hidup di dunia ini tentu kita tidak ingin hidupnya hanya di dunia tok saja kasih sayang itu. Darah daging kita harus kita sayangi sampai di kehidupan berikutnya. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Sementara manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang manusia lakukan di dunia. Artinya bahwa
setelah kehidupan kita di dunia, ada kehidupan berikutnya di mana kehidupan itu kekal dan tidak ada habisnya lagi. Kalau di bumi kan mati habis. Nah, kita dibangkitkan di kehidupan berikutnya, di sanalah hidup kekal yang selama-lamanya. Nah, saya menyampaikan begini abangku. Ya. Kalau di agama di luar ajaran agama Islam, itu tidak ada kaidah bahwasanya setelah kehidupan berikutnya kita masih bersama dengan istri, kita masih bersama dengan anak-anak. Tapi kalau di Islam, Bang, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Jadi ini kembali kepada kita. Walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan duniamu dan dalam kehidupan akhiratmu. Di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Ini di surga, surga yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu jauh-jauh sampai ke Australia mencari harta untuk mereka. Lalu di dalam Al-Qur'an di surah Ar-Ra'd ayat 23, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan begini, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga-surga Aden. Mereka orang Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh, dari nenek moyangnya mereka, dari istri mereka, dan dari anak mereka serta cucu-cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari pintu yang mereka mau. Ini di Islam. Di dalam kehidupan berikutnya kita masih bersama dengan anak kita, dengan istri kita, orang tua kita. Dan di dalam Al-Quran surat Tur ayat 21 Allah menerangkan, walladzina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimani. Ini jelas. Dan orang-orang yang beriman beserta anak-anaknya, cucunya, mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya masing-masing. Subhanallah. Tentu abangku ini mencari kehidupan di luar sana, siang malam sendiri di sana, anak tinggal di Indonesia demi untuk kemaslahatan kehidupan duniawi mereka. Tapi pernahkah abang berpikir bagaimana tentang kehidupan akhiratnya? Bagaimana tentang kehidupan mereka nanti setelah kematian? Apakah mau dibiarkan begitu saja? Tidak diperhatikan aspek keselamatan akhiratnya. Karena orang yang punya akal sehat, jika mereka punya dua rumah, rumah yang diperbaiki bukan rumah yang akan ditinggalkan, tetapi rumah yang akan dituju. Misalnya abang di Australia, apakah abang mempercantik rumah yang ada di Australia? Tidak. Di Australia abang hanya semata-mata ngekos, makan apa adanya, tinggal apa adanya, rumah seadanya saja, pakaian seadanya saja. Tetapi rumah yang anda percantik adalah rumah yang ada di Indonesia, tempat anak-anak dan istri anda bernaung, mendapatkan kemudian kenyamanan dalam hidup. Begitulah orang tua yang baik, mempertanggungjawabkan anak-anaknya di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan rumah tangganya di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan istrinya di hadapan Tuhan. Dan sebagai suami yang baik, dia akan berupaya membawa istri dan anak-anaknya ke dalam jannah, ke dalam surga. Di mana itu bisa didapatkan? Hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Allahu Akbar. Hanya di Islam, nggak ada di tempat lain. Coba anda tanya cari di dalam Bible. Apa iya ada di dalam Bible seperti itu? Tidak akan anda temukan. Hanya ada di dalam surga. Surga yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Untuk itulah abangku, ada masa di mana kita ini akan tiada, tinggal kenangan. Hanya tinggal nama. Apa yang bisa kita ajarkan dan kita titipkan kepada anak-anak kita? Rumah, harta, mobil, duit, sama sekali tidak. Itu tidak bisa memberikan faedah apa-apa. Rumah yang abang tinggalkan untuk mereka, begitu istri menikah lagi dengan suami yang lain, rumah itu milik mereka.
Anak-anak yang Anda titipkan kemudian dengan pola pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik. Begitu kita tidak ada, mereka bekerja untuk keluarga mereka. Kita hanya tinggal kenangan. Nah, kalau kita salah dalam kehidupan ini, hanya bisa menghirup udara detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari-hari, ke minggu-minggu, ke bulan, ke tahun, sampai kepada penghujung hidup. Di alam tanah, di bawah tanah kita akan ditanya, wahai Sultan, kau habiskan seperti apa usiamu ketika kamu di atas muka bumi? Apa yang kamu titipkan untuk anak-anak keturunanmu? Subhanallah, semua itu bisa dijawab oleh Islam, Bang. Apa yang abang lakukan, doa-doa abang itu hanya tertuju kepada Allah. Begitu juga kepada anak-anak, dididik mereka mengenal Allah. Karena Islam hanya mengenal satu, pencipta alam semesta itu hanya satu. Pencipta alam semesta itu bukanlah makhluk, tetapi dia adalah hakikat pencipta alias khalik, yang tak nampak tetapi ada. Itulah yang disebut wujud. Seperti akal, akal kita ada. Angin itu ada, manis itu ada, tetapi tak ada manusia. Sehebat apapun manusia itu, setinggi apapun pendidikannya, mereka tidak mampu kemudian mewujudkan hal-hal yang saya sebutkan. Begitulah Allah. Allah itu ada, maha melihat. Ketika umat Islam berseru di hadapan Tuhannya, mereka menghadapkan wajahnya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahmanirrahim, Engkaulah Tuhan semesta alam. Maliki yaumiddin, Ia menguasai hari setelah kehidupan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan dalam kehidupan kami ini jalan yang benar. Jaga langkah kami ini menuju kepada jalanmu yang lurus. Ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim. Jadi manusia ada karena ada Tuhannya. Untuk berhubungan dengan Tuhannya, maka manusia harus ibadah. Dan komponen ibadah, rutinitas ibadah, kesempurnaannya hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Di luar sana orang beribadah hari Minggu, tidak ada tuntunannya. Di luar sana orang beribadah menyembah kepada sesamanya makhluk manusia, tidak ada perintahnya. Hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Orang Islam duduk, ada perintah kaidah amalannya. Orang Islam berdiri, ada perintah kaidah amalannya. Berjalan, tidur, makan, minum, semua. Dan kalau di dalam ajaran agama Islam, abangku, dengan abang keluar Indonesia, meninggalkan keluarga dengan niat mencari rezeki karena Allah untuk keluarga, tidak diminta-minta abang meninggal di Australia, Anda mati dalam keadaan jihad, dan hitungannya langsung ke surga. Subhanallah. Ini indahnya Islam. Jadi Anda siang malam, abangku siang malam cari nafkah, tapi apa artinya? Tidak menyembah kepada yang menciptakan abang, mati sia-sia. Dan ditempatkan kepada tempat yang paling terendah, yaitu neraka. Kenapa? Diberi akal. Coba, diberi akal, diberi kesempurnaan fisik, diberi pekerjaan, diberi kesehatan, diberikan anak yang cantik, yang gagah, istri yang begitu berbakti. Lalu kemudian tidak menyembah kepada yang menciptakan. Hidup sia-sia. Jadi alangkah baiknya abangku, coba direnungkan lagi kembali, apa sih tujuan kita ini dicipta oleh Allah. Kalau di Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tiadalah aku menciptakan manusia selain hanya untuk menyembah, beribadah kepada aku. Jadi begini bang, dibandingkan abang, Bang Sultan dengan Bang Suma, hari ini hari apa hari ini? Hari Rabu. Rabu ya? Selasa. Selasa. Hari ini hari Selasa, maklum pengangguran. Hari ini hari Selasa. Hari Rabu. Hari Rabu. Aku yang lupa ternyata. Iya. Oke, hari Rabu hari ini kan. Abang melewati hari Rabu juga. Bang Suma melewati hari Rabu juga.
Udara yang abangku hirup sama, udara yang aku hirup juga sama. Detik yang abang lalui sama dengan detik yang Bang Suma lalui juga sama. Alam yang kita duduki sama. Perbedaannya abangku dengan Bang Suma adalah Bang Sultan melewati hari Rabu tanggal 20 begitu sia-sia aja. Bang Suma melewati hari Rabu ini dengan beribadah kepada pencipta alam ini. Siapa yang kosong sekarang? Abang melewati hari Rabu dengan kosong. Bang Suma melewati hari Rabu dengan penuh makna. Apa itu? Ibadah kepada Allah, ibadah kepada pencipta. Besok tiba hari Kamis. Hari Kamis kumulai dengan ibadah. Abang melewati hari Rabu menuju hari Kamis dengan kekosongan. Sampai kepada ujung final. Abang dipanggil menghadap, Bang Suma dipanggil menghadap. Sama-sama kita menghadap kepada Allah. Bang Suma, kau selesaikan, kau habiskan waktumu dengan cara apa di atas muka bumi? Ibadah kepadamu ya Allah, ibadah kepadamu wahai Tuhan pencipta alam semesta. Abang ditanya, wahai Sultan, kamu habiskan usiamu dari Rabu ke Kamis di kehidupanmu di bumi, kamu lakuin apa aja? Saya cari nafkah, ya Tuhan, cari uang, cari duit. Sekarang siapa yang mampu menolongmu dari neraka? Apa yang Bang Sultan jawab? Duit, nggak mungkin. Bang Suma ditanya, apa yang bisa menolongmu dari neraka? Saya mengatakan, janjimu ya Allah. Engkau menjanjikan dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Mu'minun, barang siapa yang salat, khusyuk dalam beribadah, mereka lah orang-orang yang mewarisi surga. Itu janjimu ya Allah. Akankah engkau ingkar terhadap janjimu? Allah mengatakan, kemahasucianku tidak akan ternoda. Aku tetap suci dan aku tidak akan mungkin mengingkari janjiku. Aku ini hakikat maha suci subhanahu wa ta'ala. Maka berlakulah akan janjiku. Bang Suma, apa janji Allah kepadamu? Itu yang kita raih. Sedangkan Bang Sultan, apa yang Anda lakukan selama hidup di dunia? Nah gitu Bang, dari saya sebagai perenungan, sebagai saudara, salam kenal dari Bang Suma. Semoga saudaraku Bang Sultan diberikan hidayah oleh Allah. Amin ya Allah. Kemudian ditundukkan hatinya menyembah kepada pencipta. Amin ya Allah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Ya, Keren. gimana Bang Sultan? Tadi pun Dewa sudah memberikan pengajaran mengenai soal Islam itu seperti apa. Tidak ada keselamatan selain di dalam Islam. Tidak ada sama sekali ya. Kalau Kristen melakukan yang namanya segala kebaikan-kebaikan, itu tidak ada nilainya sama sekali. Kristen melakukan yang namanya ibadah, tidak ada sama sekali nilainya. Kenapa? Karena ibadah mereka bukan sesuai dari tuntunan dari yang diperintahkan oleh Tuhannya. Di mana ayatnya tunjukkan kepada kami di sini beribadah hari Minggu? Tidak ada ayatnya sama sekali. Apakah itu tuntunan itu diberikan, diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhan? Tidak ada. Tetapi kami umat Muslim di sini semua, kami beribadah sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dari keinginan manusia. Allah memerintahkan kepada kami, wahai Zulkifli M. Abbas, hai Mahadewa, kamu sholat maghrib 3 rakaat. Saya 3 rakaat sholat maghrib. Tapi ketika Allah mengatakan 3 rakaat, ternyata Bang Juma 4 rakaat, artinya Bang Juma sudah tidak mengikuti perintah Allah. Kami ibadah perintah Allah semuanya. Bagaimana dengan Kristen? Tidak ada sama sekali tuntunan. Tidak ada sama sekali perintah dari Allah. Jelas tidak ada. Mereka mengikuti adalah perintah manusia. Apa nilainya? Nol. Tidak ada sama sekali nilainya. Sementara kami, tuntunan kami berdasarkan perintah Allah, kami ada nilainya di mata Allah. Kami jelas di situ. Ya. Konon katanya pengen punya amal baik. Bagaimana dikatakan ada amal baik sementara Bang Sultan tidak punya iman yang baik, tidak punya iman yang benar? Melakukan amal baik, ada nilai pahalanya di mata Allah, tetapi syaratnya kita harus punya iman yang baik dulu. Selama kita punya iman, tidak ada iman yang baik, kita tidak akan dikatakan sebagai amal baik ataupun amal soleh. Yang ada semuanya adalah amal salah dan amal-amalan. Apa yang nanti balasan dari Allah? Allah akan membalas setiap amal-amal dari orang-orang kafir pada saat mereka ada di dunia, bukan di akhirat. Mereka tidak akan pernah mendapatkan surga. Mereka tidak akan pernah mencium bau surga. Kami umat Muslim, insya Allah, kami semua, insya Allah ya, mungkin ya, langsung, mudah-mudahan gitu, langsung masuk ke surganya Allah, mudah-mudahan. Silahkan direnungkan sama Bang Sultan.
pengajaran mengenai yang disampaikan oleh Bang Juma dan apa yang disampaikan oleh Mahadewa barusan. Silahkan direnungkan itu. Silahkan Bang Sultan. Makasih abang, terutama Bang Juma, Bang Mahadewa yang luar biasa. Terima kasih banyak. Mungkin ada tambahan dari Abang Andi. Ayo Bang Sultan, mantap kan? Ayo. Dewa Open Camp nih, ayo. Kita syahadat. Selamatkan diri Bang Sultan dulu, setelah itu baru keluarga. Ayo Bang Sultan. Apa yang mesti ragu? Hidayah sudah datang. Ya kan? Jangan ditolak kalau hidayah itu sudah datang. Sambut sama Bang Sultan. Sudah memberikan hidayah, Bang Juma sudah memberikan hidayah. Hidayah itu adalah hadiah. Apakah hadiah terbesar ini mau diambil sama Bang Sultan? Atau hadiah terbesar ini mau dicampakkan sama Bang Sultan? Bang Sultan disibukkan dengan segala aktivitas di dunia, tetapi Bang Sultan melupakan ada sesuatu yang selalu menunggu kita. Apa itu? Kematian. Mau kemana setelah kematian itu? Mau ke kanan atau ke kiri? Pilihan ada di tangan Bang Sultan semua. Ayo Bang Sultan, nggak usah ragu. Ini hari Kamis ya, hari baik ini. Rabu, Bang. Oh Rabu Bang. salah. Dia ngikutin Bang Juma. Bang Juma bilang hari Kamis. Orang dewa. Selamat ulang tahun dulu. Kalau iya, saya Hari Jumat, ya. Iwan Pila bisa hari Jumat. Sore. Selamat ulang tahun buat Bang Juma ya. Semoga panjang umur buat Bang Juma. Iya gimana Bang? Gimana? Hari Jumat sore kenapa Bang? Hari Jumat sore. Amin. Iya silakan Abang, silakan. Abang mau istirahat juga boleh, silakan. Ntar dulu dong, jangan istirahat dulu kan aku belum. Udah mau jam 7 ini, maksudnya saya tinggal sendiri, saya harus persiapan. Kita nggak kerja, mau gimana, mau apa ya? Aktivitas apa di sana, Bang? Ya. Abang? Sorry. Aktivitas apa di sana, Bang? Saya kerja, Bang, kerja. Iya. Kalau saat bekerja Kerja. Ada. Iya. Siapa yang maha mengawasi? Maksudnya- Siapa yang maha maksudnya mengawasi itu, Bang? Siapa yang maha mengawasi itu, Bang? Tingkah laku kita di dunia, Bang, bekerja. Oh, Mandor. Siapa yang maha memberi rezeki itu, Bang? enggak. Ya Tuhan lah. Tuhan. Tuhan. Bang. Lanjutkan, Bang Juma. Ya, Bagaimana ya mengenal Tuhan? Tuhan lah. Tuhan yang Maha Esa lah. Iya, biar dulu Bang Sultan rehat, istirahat. Ya, insya Allah apa yang diberikan oleh Udah 4 jam ini. ya, Udah apa 3 yang jam ini, Bang. diberikan oleh Bang Dewa direnungkan. Hari Jumat kita tunggu beliau kemudian untuk tampil kembali ke sini. Kita berdiskusi lagi, Bang ya. Kebetulan memang sudah dijadwalkan Iya, Bang Juma ya, makasih, sama Bang Juma. Dewa ya. Iya. Dan udah diskusi 2 kali sama Dewa, dia menjadwalkan untuk hari Ya. Jumat. Tapi kantor nongol di sini. Wih, kata Dewa, ini orang nongol lagi di sini. Tadi kulihat Bang Dewa live, makanya aku lihat Bang Dewa live.
Kemarin Bang. di roomnya Islam juga kemarin di Bang roomnya Arif siapa Bang? Arif, Bang Dewa, ada juga itu yang tadi Abang Palopo. Ah, Bang Golopo, iya kemarin di roomnya saudara. Ya, Ini Pak Sultan, sebelum pamit dijadwalkan hari Jumat itu di Komal sini apa di mana? Terus kira-kira waktunya jam berapa di sana, Bang? di sini tergantung, kalau di sini jam 4, di Indo masih jam berapa ya? Jam 1 udah siap sholat itu. Oke, Udah Jumatan. jam 1 siang waktu Indonesia Barat ya. Berarti jam 2 Indonesia Tengah, jam 4 Australia. Kurang lebih begitu ya. Intinya siapa yang live, roomnya saya di sini, atau Balbo siapa saja. Kalau saya lihat Bang Dewa ada, saya naik. Ya, nanti Dewa undang di sini aja, di ruang Bang Dalbo aja. Oke. Di sini nanti kita jadwalkan setelah Jumat ya. Setelah Oke, Jumat ya. Jadi Bang Dalbo Ya. habis Jumatan Bang Dalbo live di sini ya. Bang Dalbo jangan lupa biar beliau masuk. Iya Om. Ingat nanti yang masuk tuh Bang Dewa, Bang Juma, Pak Desugi dan lain-lain begitu. Kira-kira ya. Itu aja sih jadwalnya Pak Sultan. Semoga hari Jumat berkah buat kita semua. Masya Allah. Oke, berarti besok Kamis Jumat ya. Iya, Pak. Ya. Hari Jumat sore, kalau saya pulang kerja, saya lihat live, saya langsung minta gabung. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Sedikit, terima kasih abang-abangku, saya mau turun dulu. Bang, terima kasih Bang Juma udah kasih ilmu ini yang gratis lagi. Baik, Dan Bang Hadewa, semuanya yang di room ini. jaga diri Terima baik-baik kasih di atas sana. pencerahannya. Makasih abangku. Siap. Ya di sana juga. Baik. Siap. Ya, aku pamit turun karena masih ini udah mau jam 7, persiapan untuk besok. Abang-abangku. Siap, Oke? siap. Oke, Bang, baik. Siap. Istirahat dulu, Bang. Oke. Jaga kesehatan. Ya. Ya, makasih semuanya abang-abangku. Salam untuk semuanya. Makasih. Salam NKRI, semangat. Aku pamit turun ya. Oke, Pak. Siap. Oke, Bang. Makasih, Bang Juma. Jalan. Iya kan, Teman-teman semua ya. Kisah Pak Sultan ini pernah nggak sih ada kisah yang sama di zaman Rasulullah dalam berdakwah? Pernah ada nggak seperti ini? Menunda gitu. Sudah kemarin dia Bang Hendi. Ada di banyak. Ada. Sampai di Iya sini kan, 1 bulan Islam ada. itu tidak begitu diajarkan seperti di Madinah. Orang mengenal Islam itu pelan-pelan belajar, akhirnya banyak yang menjadi mualaf. Dari proses itulah. Iya, silakan. Ya, sedikit Bang Juma, maaf Bang Adi. Jadi beliau ini memang kami sharing-sharing kemarin ya sama Pak Arif. Jadi beliau ini memang buta sama sekali Bang tentang Alkitab itu sendiri maupun Al-Quran. Nah, ada yang agak berselisih Bang di sini kita diskusi kemarin itu. Nah, saya cuma menjelaskan ketika Bang Sultan ini ataupun beliau ini sudah meyakini bahwa Allah itu satu-satunya dan Muhammad itu adalah utusan Allah, artinya kan sudah meyakini gitu Bang. Nah, kalau pendapat saya, mohon maaf kalau saya salah ya. Kira-kira dia kan pengen belajar dulu Bang, baru mau ke Islam. Tapi saya sarankan ke Islam aja dulu, saya bilang, kalau memang sudah meyakini, karena siapa yang tahu usia kita kan. Kira-kira bagaimana penjabarannya itu Bang? Silakan Bang Itu Juma. orang Timur Leste, Gurunda, Timur Leste. Iya. Oh iya, narasi apapun bisa kita bangun kepada teman-teman kita yang sama seperti Bang Sultan. Bisa kita tawarkan untuk syahadat dulu, bisa kita tawarkan belajar dulu. Yang penting keinginan belajar itu cerminan bahwa hidayah itu sudah ada. Nah, kalau misalnya nanti proses belajarnya kemudian sampai kepada finalnya dia tidak nerima Islam, ya artinya kita sudah lepas tanggung jawab. Artinya hidayah itu dia tidak sambut. Nah, kalau misalnya dia tolak hari ini, sangat boleh jadi tahun depan, 2 tahun depan. Yang penting tugas kita udah selesai. Kita udah menyampaikan, dan dia juga sadar bahwa hidup ini ya pasti ada akhirnya di dunia ini. Itu tugas kita menyampaikan. Kalau toh misalnya dia nunda-nunda, ya kembalinya pertanggungjawabannya kepada dirinya. Gitu Bang.
Jadi beliau ini sebenarnya sangat buta sekali bang tentang konsep keselamatan baik di Kristen itu seperti apa. Makanya tadi kita lebih fokus ke penjabaran tentang bagaimana Islam itu bang. Bahkan dia tidak tahu itu setelah kematian itu ada apa dan segala macam. Makanya dia juga itu tentang bagaimana hari kiamat itu, bagaimana itu yang beliau tahu. Tapi saya bilang itu panjang penjabarannya. Nantilah saya bilang ustadz-ustadz kita yang mengerti. Karena saya ini sangat fakir tentang dalam hal itu kan. Kira-kira begitu bang. Lanjut. Iya, karena Islam itu jelas diselimuti oleh ilmu. Jadi untuk mengetahui dan meyakini Islam, ya harus dengan ilmu. Banyak orang Islam, ya Islam tok, tapi tidak berilmu. Sehingga ya kita lihat, ya saya tidak usah ngomong, banyak orang yang Islam tapi cuman KTP aja. Nah, begitu juga teman-teman Kristen, ketika mereka memeluk Islam diawali dengan proses pencarian, maka sangat boleh jadi mereka lebih taat daripada orang-orang yang Islam dari lahir. Kenapa? Karena mereka mengawali keislamannya dengan ilmu. Dalam keadaan dewasa dia lahir di Islam. Kalau kita lahir dalam keadaan bayi, di Islam itu dari bayi kita Islam. Begitu berkembang fisik ini, iman kita tidak berkembang. Kalau mereka yang mu'alaf ini proses belajarnya kemudian sampai kepada titik menerima hidayah, mereka lahir dalam keadaan dewasa. Sehingga kematangan keilmuan Islam dan pendalamannya itu lebih matang. Kadang lebih matang daripada umat Islam yang Islam dari lahir. Hanya pembedanya kemudian adalah, kalau orang murtad, itu bisa jadi menjadi tokoh di agama di luar Islam. Tapi kalau dia mu'alaf itu mau seperti apapun kecenderungannya jadi makmum. Lihat aja, pasti jadi makmum. Begitu dia mu'alaf, jabatannya profesor, masuk ke masjid jadi makmum dia. Sementara yang tidak tamat SD, karena dia paham Al-Quran, tetap aja jadi imam. Yang profesor tadi jadi makmum. Itulah indahnya Islam itu. Itulah indahnya Islam. Jadi iming-iming duniawi terhadap manusia agar mereka itu jadi Islam itu susah untuk kita temukan. Susah untuk kita temukan. Tapi kalau orang yang menemukan hidayah, mau dia unsur pendidikannya bagus, keduniaannya bagus, kalau hidayah itu sudah datang, tidak ada yang bisa menghalangi. Begitu juga hidayah itu kita tidak bisa paksakan gitu. Apalagi kalau mereka kayak tadi nih, kayak Bang Sultan, dia pernah belajar Bible, kemudian sedikit ngegas terhadap Islam, nah lalu kemudian dia benar-benar mencari tentang konsep. Hilang suaranya. Merah ya. Merah suara Bang Juma. Selamat sore Asih. Bang Juma suaranya hilang bang. Hilang Gurunda. Bang Juma. Merah jaringannya, merah mungkin di gunung atau di mana. Oh, malah terpental ya jaringan. Jaringan dia Bang Handi. Ya ini Dewa juga izin pamit ya. Apa sih namanya? Tadi kan jadwal tadi untuk Dewa diskusi sama orang Katolik itu, ternyata dia permintaannya itu tidak mau rame-rame, begitu. Tidak mau rame-rame, artinya itu nanti Dewa bisa jadwalkan di ruangnya Pak Dalbo ini, antara Pak Dalbo sama Bang Juma sama orang itu, dan satu orang lagi, Mbak Nurlisa yang tadi, Pak Dalbo. Jadi Pak Dalbo tidak usah naikin siapa-siapa, bahkan Dewa sendiri nyimak di bawah aja nanti. Wah, tidak mau mau digabukin saya sama Bang Handi ini, Pak Desuki. Nggak, dia pengennya berdua gitu kan. Berdua artinya di sini Pak Dalbo di sini sebagai apa? Sebagai host, sementara Mbak Nurlisa di situ sebagai hostnya untuk pembicaraan ini, dan Bang Juma sama dia gitu. Jadi posisinya berempat. Paham nggak Bang Dalbo? Paham sih, ini mau ditumbangkan. Nah, ya mungkin itu Takut aja. saya ini Pak Desuki. Mungkin itu aja pesannya dari Dewa. Nggak apa-apa sih kalau memang ada diskusi formatnya kayak gitu, ya nggak ada masalah kalau permintaan narasumber begitu, nggak apa-apa.
Iya, soalnya tadi mau diskusi sama Dewa, dia jadwalnya sama Dewa. Ternyata di atas itu rame. Dia tidak mau rame-rame, Bang Handi. Pengennya itu yang berkepentingan aja, kata orang itu. Ya sudah, ayo, kata Dewa. Kalau mau berdua aja sama Dewa pun ayo.